Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman di seluruh Indonesia. Semangat pagi. Tetap semangat ya, walaupun mungkin di Indonesia bagian timur sudah jam 9 dan di bagian barat ini sudah jam 8, tapi kita tetap semangat di long weekend ya di minggu ini. Kita tetap mengadakan Zoom dan pertemuan offline rutin. Mungkin yang belum kenal saya perkenalkan dulu ya. Bertemu lagi dengan saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia, akan memandu Zoom pada malam hari ini. Dan Zoom pada malam hari ini adalah Zoom rutin Forever Income Training, yang biasa offline-nya juga bisa teman-teman ikuti di hari Rabu jam 4 sore di kantor FHI. Dan untuk yang di luar Jakarta yang tidak sempat hadir juga di kantor FHI, bisa mengikuti Zoom-nya seperti malam hari ini setiap Jumat jam 8 malam. Dan malam hari ini atau minggu ini temanya adalah presentasi. Seperti apa sih kiat-kiatnya, sharing-sharingnya ya dari pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita hari ini tentunya sudah familiar dengan kita. Beliau juga sudah tentunya sudah banyak pengalaman. Beliau coach, training, dan sudah puluhan tahun menjalankan bisnis multi-level marketing, dan pengusaha juga. Saya panggilkan saja. Selamat malam Pak Adam. Malam Mbak Sinta. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak Adam? Alhamdulillah sehat. Suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Pak, jelas. Oke, baik. mantap. Silakan Pak Adam. Oke, boleh langsung slide-nya. Baik, Pak. Halo teman-teman, bahagia sekali saya hari di acara kita ada 7 modul training ya untuk basic. Jadi training dasar menjalankan bisnis network. Nah, pada hari ini kita sharing tentang modul keempat ya. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya belum ngikutin, bisa lihat rekamannya ya. Rekamannya di YouTube ada. Nanti yang modul 1, modul 2, modul 3, dan sekarang modul 4, yaitu tentang presentasi gitu ya. Nah, dalam 30 menit ke depan saya mau sharing ke teman-teman tentang sebuah topik ini menjadi bagian terpenting dalam menjalankan bisnis presentasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang belum ikut modul sebelumnya nanti bisa ditonton belakangan ya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang presentasi. Oke, dibuka slide-nya. Nah, jadi teman-teman inti dari bisnis MLM itu sebenarnya tuh di presentasi gitu ya. Jadi semakin banyak kita melakukan presentasi, maka semakin besarlah kemungkinan bisnis kita bertumbuh gitu ya. Karena intinya di situ. Jadi semakin banyak kita melakukan presentasi, bisnis kita akan semakin bertumbuh. Nah, cuman masalahnya kadang orang walaupun sudah melakukan presentasi, tapi presentasinya belum tepat gitu ya, atau belum maksimal. Nah, hari ini kita akan buka tips-tipsnya gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, terus bagaimana cara presentasi dan lain-lain gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang presentasi gitu. Jadi karena kalau kita menjalankan bisnis network ini, dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan, pintu gerbangnya itu adalah di presentasi ya, karena kita memperkenalkan produknya, peluang bisnisnya gitu ya. Makanya kenapa ini menjadi modul yang paling penting terutama untuk member yang baru bergabung, baru pertama kali terlibat di gitu ya. Reminder aja gitu ya, refreshing lagi gitu. Kenapa? Karena ini memang yang basic-nya. Jadi kalau kita tidak kembali ke basic lagi ya, bisnis kita nggak akan berkembang secara maksimal. Oke, lanjut. Nah, kalau teman-teman lihat perkembangan jaringan kita itu bisa dilihat dari berapa jumlah presentasi yang kita lakukan per hari. Ya, jadi kalau teman-teman yang melakukan presentasi sehari sekali, sama seminggu sekali gitu ya, sama sebulan sekali, tentu hasilnya pasti beda. Ingin melihat pertumbuhan grup kita mesti pastikan berapa banyak orang yang presentasi di dalam grup kita gitu ya.
Jadi kita sendiri kalau kita presentasi, baik untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk grup kita sendiri, atau kita membantu downline presentasi gitu ya. Semakin banyak itu kita lakukan jadi kegiatan rutin kita, maka semakin berkembanglah bisnis kita. Ya, kenapa? Karena perkembangan bisnis kita memang dilihat dari jumlah kita dan orang join gitu. Jadi setiap kita presentasi kan ada orang yang join, ada yang enggak gitu ya. Tapi semakin sering kita presentasi, semakin banyak orang yang kemungkinan orang yang bergabung gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, jenis-jenis presentasi nih ya teman-teman. Presentasi itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu presentasi table talk dan one on one. Ya, one on one tuh kalau kita sama teman lagi ngopi ya di coffee shop gitu ya, one on one gitu. Terus ada lagi table talk. Table talk itu 2, 3 orang gitu ya, mungkin di resto gitu ya, atau di di kafe gitu, atau di apa gitu ya, pokoknya presentasi di meja gitu ya, sama one on one. Nah, ini juga banyak sekali tips-tipsnya juga kalau teman-teman melakukan presentasi di resto gitu ya, di apa, di apa namanya, kita lakukan supaya hasil presentasi kita maksimal. Misalnya contoh ya, kemarin kita waktu hari Rabu kemarin kita training offline ya tentang presentasi itu dicontohkan langsung oleh upline kita ya Pak Hendra itu bagus banget gitu. Jadi presentasi itu kalau kita presentasi bertiga gitu ya sama apa namanya eh, kita diundang gitu kita sebagai upline nih mau bantu downline kita presentasi. Jadi prospekan kita bagusnya duduknya di mana sih kan gitu. Ya ternyata duduk aja itu diatur supaya hasil maksimal gitu ya. Jadi kalau kita mau apa namanya lebih maksimal, prospek kita itu duduknya di sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita yang presentasi. Kenapa? Karena kita dengan mudah presentasi menggunakan flip chart ya, kita pegang flip chart, kita tunjukin gitu ya. Apa namanya poin-poinnya itu lebih gampang kalau mereka di sebelah kanan prospek kita ya. Nah, terus ada lagi kalau kita tentunya kalau presentasi table talk atau one on one, memang kita bisa lebih memilih tempat yang lebih sepi gitu ya. Maksudnya jangan terlalu rame, jangan terlalu bising gitu ya, karena akan mengganggu konsentrasi kita juga. Nah, kalau seandainya kita presentasi nih table talk gitu ya, kita sebagai pembicara atau sebagai yang apa namanya akan presentasi, bagusnya kita itu uh, di depan tembok gitu ya. Jadi gini, pandangan kita tuh justru mengarah keluar gitu ya. Prospek kita, mereka yang menghadap kita tuh ke arah tembok atau ke sesuatu yang tidak ada gangguan di belakang kita. Jangan terbalik gitu ya. Kalau kita menghadap kitanya membelakangi pintu gitu misalnya, terus prospek kita menghadap ke arah kita, menghadap ke arah pintu gitu. Mereka akan terganggu dengan lalu lalang. Ada orang masuk pintu, ada orang apa namanya pelayannya lewat segala macam itu mereka akan terganggu. Makanya posisi duduk juga mesti ditentukan supaya hasilnya lebih maksimal ya. Itu di table talk atau one on one. Nah, terus juga di home sharing. Home sharing ini kita melakukan presentasi di rumah ya, di ruang tamu donan kita gitu ya atau di ruang tamu kita gitu ya. Nah, ini nanti di belakang kita akan sharing tips-tipsnya apa yang teman-teman harus lakukan dan jangan dilakukan gitu ya pada saat presentasi. Terutama juga home sharing. Nah, ini banyak sekali kan hal-hal kecil. Nah, sedangkan hal-hal kecil itu ternyata presentasi kita jadi nggak terus apa sudah terbiasa presentasi via Zoom gitu ya. Dan ini juga jadi jenis-jenis presentasi yang teman-teman harus kuat gitu. Jadi keunggulannya Zoom meeting ini apa? Kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh dari kita. Ya, orang-orang bahkan di negara lain gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan Zoom meeting ini untuk perkembangan jaringannya itu lebih masif gitu ya, lebih lebih jauh gitu. Jadi bisa punya grup di luar kota, bahkan di luar negara juga bisa. Nah, gunakan Zoom meeting ini. Jadi memang harus dibiasakan karena ini sudah eranya gitu ya. Jadi harus mulai kita membiasakan presentasi juga melalui Zoom meeting. Nah, seperti di FI ini kan kita adakan Zoom meeting rutin gitu ya. Ini udah salah satu cara teman-teman
tinggal ngundang aja gitu, ngundang prospekan ke Zoom meeting gitu ya. Jadi yang presentasi nanti sudah ada. Nah, itu kan cara paling sederhananya gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin Zoom meeting sendiri, silahkan gitu ya. Nah, atau teman-teman nggak terbiasa Zoom meeting via WhatsApp call juga boleh juga gitu ya, video call 3-4 orang, bisa juga, itu bisa dilakukan. Coba kalau Zoom meeting kita biasanya bisa pakai slide gitu ya, slide presentasi. Oke, lanjut. Nah, kunci sukses presentasi itu adalah di edifikasi upline ya, atau pembicara yang akan presentasi. Kenapa ini jadi kunci penting? Karena gini teman, kalau kita minta bantuan upline kita untuk presentasi, kan prospek kita nggak tahu nih upline kita siapa. Kalau kita nggak edifikasi, ya, atau kita nggak edifikasi itu ada banyak tingkatan ya. Edifikasi atau apa namanya, tingkatan dasar itu promosi ya, kita promosi. Terus tingkatan di atasnya itu namanya endorse gitu ya, baru edifikasi. Jadi intinya tuh membuat upline kita jadi orang penting, ya, mempromosikan orang kita jadi orang penting. Kenapa? Supaya upline kita itu punya kekuatan, punya power untuk meyakinkan prospek kita. Kalau kita tidak melakukan edifikasi, kalau upline kita bicara mungkin prospekan kita biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita sudah edifikasi, itu jauh lebih powerful. Nah, banyak sekali trik-triknya gitu ya, cara melakukan edifikasi. Nah, edifikasi terbaik adalah saat upline Anda tidak ada di tempat, gitu ya. Jadi kalau Anda lagi mau home meeting nih, atau mau table talk gitu ya, sebelum upline Anda datang, Anda edifikasi dulu, gitu ya. Itu lebih kuat dibanding orangnya ada, gitu. Tapi walaupun orangnya ada, kita edifikasi juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Anda udah datang nih, lagi di table talk gitu ya, Anda bisa apa ya, bikin trik aja gitu ya. Mungkin apa namanya, upline Anda pura-pura ke toilet gitu ya. Terus baru kita edifikasi di hadapan prospek kita. Misalnya kita edifikasi, "Oh, kita beruntung banget nih beliau bisa hadir pada waktunya beliau sibuk kita, sukses nih." Apa ya, maksud seperti apa sih, apa yang mau disampaikan, kurang lebih kayak gitu ya. Di saat upline kita lagi nggak ada, misalnya dia ke toilet gitu ya. Nah, begitu upline Anda balik, dia presentasi, prospekan Anda itu akan lebih ngedenger gitu. Kenapa? Karena kita sudah ap meng-endorse lah gitu ya, mengangkat upline kita ini orang penting loh gitu. Berarti kalau orang penting, yang diomongin hal-hal penting, kan gitu kan. Nah, itulah makanya pentingnya edifikasi. Nah, begitu juga di home meeting gitu ya, di home meeting itu misalnya kita tuan rumah gitu, terus upline kita datang. Edifikasi itu banyak macam ya teman-teman, ada edifikasi verbal, kita bicara gitu, kita omongin, ada edifikasi non verbal dari, apa namanya, sikap kita gitu ya. Contoh misalnya upline kita baru datang, kalau perlu kita datang gitu ya, datang langsung sambut gitu ya, sambut bawain tasnya, persilakan duduk, kita kasih minum ya, yang lain kita jangan siapin minum dulu, tapi upline kita dulu yang siapin minum. Jadi di hadapan prospekan kita nih, mereka tuh ngelihat, "Wih, ini orang penting nih datang nih," gitu ya. Mereka nggak perlu tahu upline Anda itu siapa, ya kan. Tapi kalau Anda edifikasi, se seketika upline Anda jadi orang penting, ya. Itu pentingnya edifikasi. Kenapa? Karena gini, eee, selalu ada, orang yang sama bahkan oleh hal yang oleh orang yang berbeda, itu hasilnya beda, gitu ya. Jadi kata-kata yang sama, tapi diucapkan hasilnya beda. Contoh gini, misal ilustrasi Coca-Cola lah gitu ya. Saya bilang nih, enak gitu misalnya, katakan gitu. Sama David Beckham bilang Coca-Cola ini enak. Kata-katanya sama, intonasi suaranya sama, ya kan, barang yang dipegang sama, cara pegangnya sama, bajunya sama, tapi yang ngomong beda. Saya ngomong sama David Beckham misalnya, atau selebriti lah gitu. Kira-kira lebih powerful mana? Pasti lebih powerful si David Beckham ini kan, atau si selebriti gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya image ya, udah punya brand image gitu, citra dirinya dia udah kebangun. Orang udah segen, udah tahu dia, karena dia orang terkenal. Nah, untuk membuat dia terkenal seperti itu kan butuh waktu lama, tahun-tahun kan.
Nah, sedangkan upline kita nggak butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa membangun brand image-nya dia. Caranya gimana? Caranya dengan edifikasi. Hanya butuh 2 menit, citra upline kita akan naik. Ya, gunanya buat apa? Supaya prospek kita jadi lebih mendengarkan, gitu. Karena kalau mereka ngelihat, oh ini orang penting nih, pasti dia ngomong hal yang penting. Nah, prospek Anda pasti akan jauh lebih respect dan dia akan lebih dengar gitu, apa presentasi akan disampaikan oleh upline Anda, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada tips presentasi yang sukses ya. Jadi ini teman-teman, catat ya, karena ini training ya, jadi nanti, silakan dicatat. Yang pertama itu mulai tepat waktu ya, dan membuka acara. Jadi kalau teman-teman ngundang upline nih, mau tabletop ataupun di home sharing ya, harus mulai tepat waktu ya. Jangan kita karena, belum banyak yang datang misalnya, terus kita molor 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 gitu ya, kasihan orang yang udah datang duluan, mereka udah komitmen datang duluan. Misalnya kita bikin acaranya katakanlah jam 8 gitu ya, jam 8 nih udah ada misalnya kita undangan kita 10 orang gitu, ternyata jam 8 ini udah ada 3 orang datang nih, tapi karena baru 3 orang kita masih nunggu 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 sampai yang lain datang. Nah itu jangan ya teman-teman. Kalau kita komitmen jam 8 mulai, walaupun cuma 3 orang. Kenapa? Karena 3 orang itu mereka sudah menyiapkan waktunya, mereka komitmen tepat waktu. Jadi kita harus menghargai mereka yang duluan hadir, gitu ya. Terus hindari gangguan setiap presentasi ya. Mau di tabletop atau di home sharing atau di business preview gitu ya. HP silent ya, kalau perlu simpan di tas. Terus kalau di rumah gitu ya, TV matiin gitu ya. Kalau punya anak kecil ya diajak main di kamar sebelah gitu ya, maksudnya di ruangan lain. Jangan mengganggu kita presentasi atau mengganggu upline kita presentasi. Terus yang pasti berpakaian rapi ya, rapi, menarik, terus harum, ya nggak harus mahal, tapi yang penting rapi, enak dilihat, terus harum gitu ya. Nah itu menentukan suksesnya presentasi Anda gitu ya. Terus, apa namanya, kalau upline kita sedang presentasi, kita harus perhatikan upline kita. Jangan kita sibuk sendiri ngurusin yang lain-lain gitu ya. Upline kita lagi presentasi, kita duduk diam ya. Kalau perlu kita mencatat gitu ya, karena ini edifikasi nonverbal. Walaupun kita nggak omongin, tapi kalau orang lihat, "Wih, ini kok dia aja nyatet nih, kayaknya penting nih yang diomongin," gitu kan. Padahal kita sih mungkin udah sering gitu ya ngelihat upline kita ngomongnya itu lagi ya kan memang bahasannya kan itu lagi ngomongin tentang Theobroma kakao lah, tentang apa gitu ya. Tapi kita pura-pura nyatat aja. Itu edifikasi nonverbal. Jadi menunjukkan yang dibicarakan ini penting gitu. Terus, apalagi, kalau perlu sambil ngangguk-ngangguk gitu ya. Misalnya apalagi kita lagi bicara gitu gitu, oh gitu ya, ngangguk-ngangguk aja gitu. Nah itu juga bentuk edifikasi mempengaruhi prospek Anda, gitu. Terus hanya jawab di akhir acara ya. Jadi kalau Anda tuan rumah gitu ya, Anda bisa, bilang, "Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti di akhir sesi ya, mungkin, apa yang mau Ibu tanyakan nanti mungkin udah dijelaskan oleh, eee, Bapak Adam," misalnya gitu, atau Bapak Hendra misalnya gitu ya. Jadi kita jelaskan nanti ada tanya jawab tapi di akhir. Jangan pas lagi presentasi banyak orang tanya jawab akhirnya buyar gitu ya, nggak akan jadi presentasi. Terus, nah ini yang paling penting nih, ini hal hal sepele tapi sekarang sering dilakukan gitu ya. Kalau rencana teman-teman mau ngeluarin konsumsi nih ya, minum lah, makanan, cemilan, dan lain-lain, selalu keluarkan di akhir sesi ya. Yang paling pantang itu ngeluarin saat presentasi berlangsung gitu ya. Apalagi kita lagi presentasi, lagi semangat-semangat, tiba-tiba Anda ngeluarin ya, ngoper-ngoper minuman, ngoper aqua, nawarin minuman gitu ya, itu buyar udah presentasinya. Ya percuma kan, upline upline Anda paling rugi waktu, tapi Anda rugi semuanya, bisnis Anda nggak berkembang gitu ya. Karena orang nggak akan fokus lagi dengerin gitu. Jadi kalau upline Anda lagi sedang presentasi, kalau mau ada makanan gitu ya, konsumsi cemilan atau minuman, nanti di akhir gitu ya. Saat tanya jawab lagi santai, boleh nggak apa-apa dikeluarin di akhir gitu. Oke, lanjut. Next Mbak Sinta. Nah ini pantangan ya, pantangan saat presentasi. Nah ini juga, sering dilakukan ya. Jangan memotong omongan
atau koreksi upline kita. Walaupun upline kita ngomongnya salah, diem aja. Kan prospek kita nggak tahu kan kalau upline kita ngomongnya salah, gitu ya. Misalnya, apa ya, misalnya, "Oh ini Theobroma kakao artinya, eee, minuman prajurit, minuman raja," misalnya gitu, atau apalah misalnya gitu ya. Atau ini dari mana gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kita tahu, "Oh ini salah nih," atau nggak tepat. Udah diem aja, kita nggak usah komentar gitu ya. Nggak usah ngomong, salah tuh Pak, bukan dari situ, dari sini," misalnya. Atau ngomongin soal bonus, misalnya salah ngomongin bonusnya, ya diem aja gitu. Kenapa? Kan udah tinggal berdua aja sama upline Anda ya baru bilangin, "Pak tadi kayak, tadi salah ucap kayak," atau pas, sedang presentasi jalan. Terus jangan komentar lagi tantangannya kalau seandainya, eee, apa, di home meeting gitu ya, yang banyak terjadi itu kita banyak kadang suka gini, kita suka main HP gitu ya, itu juga harus dihindari gitu. Upline Anda lagi presentasi nih, terus Anda sibuk WhatsApp-an gitu ya. Nah itu tantangan banget gitu. Kenapa? Kalau begitu presentasi nih, sibuk WhatsApp segala macam, mereka akan nganggap, "Oh ini nggak penting nih omongannya." Akhirnya dia akan ikutan WhatsApp juga, gitu ya. Nah jadi, pantangan ya, jangan dilakukan. Yang lebih parahnya lagi kadang suka gini nih, kita lagi presentasi nih, saya lagi presentasi misalnya gitu ya, table talk gitu ya, di resto cafe gitu, orang yang saya bantu presentasi, dia keluar ngerokok gitu ya. Jadi kita yang disuruh presentasi. Itu aja udah, wah kacau gitu. Prospeknya anggap, "Ah ini nggak penting nih omongannya." Buktinya ditinggal ngerokok keluar gitu. Itu udah paling fatal gitu. Pokoknya kalau upline Anda lagi presentasi, duduk manis, dengerin, itu aja ya. Nah, ada lagi nih, jangan ngobrol sama undangan kita juga ya, jangan prospek kita juga, baik di home meeting ataupun lagi ada yang presentasi, kitanya sibuk presentasi sendiri gitu ya. Kan ngapain kita udah jauh-jauh ngajak orang, ngundang orang, ngapain kita presentasi sendiri. Kan udah ada yang presentasi. Nah, apa namanya, eee, prospekan ya, "Eh Mas ini, cara minumnya gimana? Gini gini." Misalnya gitu ya, di saat lagi berjalan. Paling kita bilang, "Shh," gitu aja. Dengerin dulu, kita dengerin, gitu aja. Jangan dia nanya kita jawab, akhirnya jadi klien Anda atau si presenter ini lagi presentasi, kitanya sibuk sendiri ya, kita ngobrol. Nah itu juga jangan gitu ya. Itu juga berapa kali, acara BP gitu ya, kita di kantor FAI, presenternya udah bicara nih, undangan udah ada, si sponsornya di luar malah ngobrol gitu sama undangan ya, malah presentasi di luar, ngapain gitu. Mendingan ajak aja masuk duduk, dengerin, presenter yang sedang presentasi gitu ya. Terus, nah ini paling penting juga nih, jangan dibarengin acara lain, ya. Kadang paling sering kita, apa ya, kadang saya gitu sering diajak, "Ayo Pak nih ke apa, di tempat saya nih Pak lagi banyak orang ngumpul Pak, kita presentasi," atau lagi ada pengajian gitu ya. Percaya deh teman-teman, kita udah belasan tahun di bisnis ini, kalau dibarengin acara lain tidak akan maksimal ya. Karena orang yang di arisan itu lagi datang di arisan, mereka tuh otaknya itu ya fokusnya lagi di arisan gitu, nggak akan fokus dengerin kita. Kalaupun mau teman-teman datang ke acara arisan, teman-teman fokus ke satu orang. Ibaratnya, center of influence-nya nih ya, center of influence. Jadi orang yang berpengaruh di acara itu gitu. Teman-teman akan presentasi ke dia, minta nomor kontaknya, gitu ya. Dibanding teman-teman presentasi. Kadang kita dikasih waktu, "Iya Pak, kita berikan waktu setengah jam." Nggak akan efektif. Jadi percuma teman-teman juga kalau itu dilakukan juga nggak akan efektif. Kecuali teman-teman cuma sekedar mau jual produk aja oke gitu ya. Begitu ada arisan, ya udah tawarin aja, "Ini ada coklat nih."
diseduhin gitu ya, kasih contohnya, kasih sampelnya, kasih brosurnya, kasih nomor kontak. Udah gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin melakukan presentasi saat ada acara lain ya. Jadi itu jangan dilakukan ya. Oke, lanjut. Nah, selalu apa ya, tinggalkan kesan mendalam ya dengan penutupan yang berkesan saat kita menyelesaikan presentasi gitu ya. Biar selalu audiens kita teringat gitu. Contohnya seperti apa? Misalnya gini, begitu udah selesai gitu, eee, itu jangan jangan lupa ya teman-teman, begitu kita, sudah selesai nih, kita sebagai presenternya gitu ya, kita harus edifikasi balik yang punya rumah gitu, atau orang yang ngundang kita nih, atau dosen kita yang ngundang kita untuk presentasi, kita harus edifikasi balik. Kan di awal tadi kan dia mengedifikasi kita nih, ya, mengedifikasi kita sebagai, pembicaranya gitu ya. Nah, di akhir kita harus edifikasi balik sebelum kita, pergi gitu ya. Supaya apa? Supaya power kita kasih lagi ke, donen kita ini, misalnya donen yang ngundang prospekan kan, kita kasih lagi balik. Jadi misalnya nih di hadapan prospeknya kita bilang, "Bapak Ibu beruntung sekali loh, apa namanya, nanti akan dibimbing oleh orang yang luar biasa nih, Bu Dea," misalnya gitu ya. Bu Dea ini orang yang, wah beliau ini pekerja keras, tulus, dan saya yakin kalau Bapak Ibu dipegang langsung, dibimbing langsung oleh Bu Dea, Bapak Ibu pasti bisa sukses, gitu ya. Nah itu baru kita pergi. Itu salah satu kesan yang kita, apa ya, kita ucapkan saat kita mengakhiri presentasi, gitu ya. Atau bisa juga gini, Bapak Ibu pastikan, Bapak Ibu ambil peluang ini, karena peluang ini nggak akan datang 2 kali. Ya semoga, apa namanya, Bapak Ibu segera ngambil keputusan dan nanti silahkan hubungi siapa gitu ya, misalnya dosen Anda nih yang sedang bantu presentasi, nanti Bapak Ibu silahkan hubungi Bu Dea. Nah, beliau nanti akan bimbing gitu. Nah, contohnya kayak gitulah. Ya itu jadi begitu kita pergi, edifikasinya sudah kita balikin gitu ya. Jadi nggak kita pegang terus nih, edifikasi kan sementara nih. Kita dipromosiin, kita punya power, kita presentasi, udah selesai, power kita kasih ke yang punya orang yang ngundang kita. Kenapa? Karena nantinya dia yang akan menjalankan bisnis ini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tugas ya teman-teman. Eh, jadi besok coba teman-teman mulai lakukan presentasi, ya minimal 1 kali sehari, ya. Kalau teman-teman bisa lakukan 1 kali sehari atau 30 kali ya sebulan, itu udah ada hitungannya gitu. Teman-teman kalau bisa melakukan 30 kali sebulan, bisa dipastikan pertumbuhan bisnis teman-teman cepat, gitu ya. Kenapa? Karena kita mainnya probability aja gitu. Kalau 30 kali presentasi, ya 20% aja dari 30 itu yang akan bergabung, gitu ya. Dari 20% tadi yang bergabung, nanti bisnis Anda mulai berjalan. Nanti Anda mulai melakukan presentasi di rumahnya donen kita. Donen kita melakukan presentasi lagi 30 kali, donen kita melakukan presentasi 30 kali. Bisnis Anda akan semakin berkembang. Ya, jadi memang nggak banyak orang mau melakukan gitu ya. Kadang kalau ditanya, "Mau sukses nggak?" "Mau," gitu. Caranya harus presentasi kan, tapi kadang presentasi aja nggak mau gitu. Jadi kadang bisnis ini ya, apa ya, susah-susah gampang gitu. Kadang kalau kita suruh presentasi, semangat gitu ya, tapi giliran disuruh presentasinya 30 kali sebulan, nggak dilakukan gitu ya. Jadi ya suksesnya jadi lebih lambat gitu. Jadi kalau teman-teman mau cepat sukses di bisnis ini, pastikan sebulan 30 kali presentasi minimal. Ya, kalau bisa sekali presentasi orangnya banyak kan jadi lebih cepat. Sekali presentasi 5 orang, sekali presentasi 3 orang gitu ya. Itu lebih cepat dibanding one on one lebih lama gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selesai ya. Nah, sebagai penutup ya teman-teman. Jadi gini, eee, training bagaimana kita presentasi. Kalau ini kan tadi, tentang jenis-jenis presentasi, apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan gitu ya. Nah, kita ada lagi training memang khusus untuk teman-teman bisa jadi pembicara. Teman-teman bisa jadi, apa namanya, presenter yang handal gitu ya, di acara-acara besar. Jadi teman-teman terbiasa untuk public speaking ya. Jadi, training ini namanya SPGR ya, kemarin kita
sudah lakukan yang batch 3 ya. Jadi udah 3 angkatan gitu ya. Nah, 3 angkatan ini yang kemarin itu 70 orang pesertanya, ya luar biasa gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ikut SPGR, pastikan SPGR berikutnya teman-teman membawa downline-nya ikut. Ya, kenapa? Semakin banyak orang bisa presentasi dengan benar, semakin cepat pertumbuhan bisnis Anda. Nah, itu satu. Tapi presentasi yang benar aja itu nggak cukup gitu ya. Anda jago nih presentasi, ya, Anda jago meyakinkan orang. Tapi presentasinya jarang, ya sama aja kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Teman-teman yang belum ikut SPGR nggak apa-apa. Presentasi aja didampingi oleh upline, contek aja upline-nya ngomongin seperti apa, presentasi seperti apa, ikutin aja. Di awal-awal nih, saya waktu pertama kali jalanin bisnis FAI, ya saya bikin table talk gitu ya. Yang bicara Pak Hendra. Saya undang Pak Hendra untuk bicara, saya duduk dengerin aja, saya ngeliat Pak Hendra ngomongnya seperti apa sih. Sekali saya ikutin, oh kayak gini ngomongnya. Besoknya saya bikin jadwal lagi, Pak Hendra datang lagi, bantuin presentasi lagi. Saya duduk dengerin aja gitu ya, dengerin ngeliatin, oh gini cara presentasinya. Yang ketiga, saya bikin presentasi lagi, saya udah bisa bicara gitu. Maksudnya saya nyontek aja yang Pak Hendra omongin seperti apa, ya udah saya tiru aja, plek-plek aja begitu cara ngomongnya. Begitu aja terus ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti dibantu upline-nya presentasi, ikutin aja cara upline-nya gimana cara presentasinya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sukses untuk Anda. Kita ketemu di training berikutnya. Go Legend, salam 1 miliar. Saya kembalikan ke MC kita. Ya. Terima kasih Pak Adam, luar biasa ya teman-teman ya, sharing Pak Adam pada malam hari ini mengenai presentasi. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang dibagikan oleh Pak Adam pada malam hari ini ya. Baik, teman-teman boleh loh, ini saya buka sesi tanya jawab. Nanti teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom chat ataupun juga silakan jika ingin bertanya langsung bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung ke Pak Adam. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak Adam dari kolom chat. Coba saya bacakan ya Pak ya. Ini dari Ibu Tin, Pekanbaru. Selamat malam Pak Adam, terima kasih sebelumnya. Keren sekali. Keren materi Zoom malam hari ini, simpel, padat, sampai pesannya. Apakah bisa saya dapatkan PowerPoint-nya untuk materi tersebut Pak? Boleh Ibu, nanti tinggal kontak ke Mbak Sinta ya. Siap, baik. Nanti kita sharing ya untuk presentasinya. Silakan yang lain, boleh loh bertanya langsung ke Pak Adam. Jika ini ya agak ribet menulis di kolom chat, bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung. Atau juga bisa juga loh untuk sharingnya ya teman-teman semua. Mungkin sudah ada yang mempraktekkan, kemarin sudah mengikuti training offline-nya, lalu mempraktekkan presentasi tiap hari, boleh juga sharing di sini. Silakan. Tambahan aja Baik, ya Mbak selamat Sinta ya. malam Mbak Sinta. Oh ya, selamat malam. Oh ya, silakan. Mbak Sinta dan Pak Adam, hebat luar biasa. Selamat malam Ibu. Boleh Ibu disebutkan supaya teman-teman di sini Bu Yuli tahu dari dengan Ibu Pekanbaru. siapa? Baik, Ibu Lili ya? Ibu Yulia dari Pekanbaru. Baik Ibu Julia, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini nama Pak Adam memang sering-sering saya dengar, sering banget. Itu luar biasa banget ya. Nah, kalau tadi ada Ibu Tin dari Pekanbaru minta supaya di-share-kan materi, saya pikir sebaiknya juga bukan hanya kepada Bu Titin, tapi kepada semua member yang hari ini hadir. Khususnya saya, karena saya mau belajar. Itu yang pertama. Boleh, Yang Bu. Tinggal kedua, kontak Mbak Sinta. ya, yang kedua Pak Adam, maaf izin ini, Ya. kita juga sering adakan persentase table talk dan kemudian ada home sharing, ya, home party. Nah, dari materi yang Pak Adam sampaikan tadi itu sering sekali kita temui, sering sekali terjadi miskomunikasi antara upline, pembicara dengan member, bahkan mungkin dengan mitra yang baru. Sehingga ketika kita membawa camit, ya jujur mereka juga ngerasa, ini benar gak ya bisnisnya ini? Elegan kah, profesional kah?
Apalagi kalau itu dilakukannya enggak seperti pola yang sudah dibentuk, didudukkan di FHI. Ya, sering sekali ya kita ketemu dengan kondisi-kondisi yang membuat kita pun jadi bingung gitu Pak Adam. Kira-kira nih pertanyaan saya, bagaimana saran baiknya, saran lembutnya agar mereka memahaminya? Udah kita sampaikan ketika kita duduk bareng, rapat bareng, tapi enggak juga paham, masih juga terulang. Mohon masukan Pak Adam, terima kasih. Ya, jadi memang sebenarnya gini, kalau intinya sih kita nggak bisa nyalahin dosen kita yang tidak melakukan apa yang kita mau gitu ya. Karena mungkin mereka belum ikut training, itu satu gitu ya. Terus mereka mungkin belum punya pengalaman di network gitu ya. Itu kedua gitu. Jadi cara paling mudahnya gitu, kalau dulu ya, dulu zaman saya ini kalau kita ada problem gitu sama dosen kita nih, entah apa gitu, upline saya tuh pasti nyuruhnya baca buku gitu ya, buku ini nih. Tapi dia nggak sebutin nih untuk mengatasi problem ini, cuman dia pasti rekomendasi buku ini misalnya, ini bagus nih bukunya, dia promosiin habis-habisan, begitu kita baca ternyata, oh ternyata problem kita dibahas di buku itu gitu ya. Nah, kalau sekarang nih kita udah punya alat bantunya Ibu. Jadi alat bantunya itu kita punya support system kita ya, namanya Forever Super Team atau FOS. Nah, kita ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu di dalam itu kita udah ada rekaman training-training kita nih. Contoh hari ini ya training presentasi itu ada audiobooknya ada, videonya ada. Ya, jadi caranya sih ya tinggal kalau gini, kalau kadang kita nyuruh dosen kita, kamu dengerin ini ya, atau kamu tonton ini ya. Kadang dia lupa gitu ya, kadang dia nggak dengerin. Cara paling efektif ini kalau saya ya, kalau saya yang melakukan, saya dengerinnya bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau lagi ngobrol udah dosen nih, nah saya dengerin nih, dengerin nih bagus nih materinya. Misalnya yang dibawakan oleh Pak Hendra, oleh Pak Yomil misalnya gitu ya. Saya play aja misalnya audio doang gitu, audiobook. Dengerin sambil kita ngobrol sambil kita dengerin gitu. Nah, itu lebih efektif dibanding kita nyuruh, kamu dengerin ini ya. Kadang dia lupa gitu. Ini untuk orang yang belum ikut training gitu ya. Nah, jadi saran saya kalau lagi meeting gitu atau misalnya ada dosen ibu yang kayaknya harus dikasih pengertian nih ya kan supaya kalau dia bikin home meeting lebih maksimal nih hasilnya. Kan tadi ada tuh keharusan-keharusan sama pantangan-pantangannya apa sih kalau lagi home meeting nih. Nah, sebelum itu dilakukan ajak ketemu dia dulu, ngobrol nih kita ikutin ini ada panduan ini cara bikin home meeting gimana sih, dengerin audiobooknya. Nah, di situ udah ada gitu yang dijelaskan oleh Pak Hendra, oleh Pak Yomil, oleh saya ada juga. Atau nonton videonya, ada juga rekaman Zoom seperti ini ada juga. Jadi tinggal contohnya seperti itu. Bagusnya lagi setiap acara training Zoom gitu ya, tim ibu ya arahkan aja ikut. Semakin banyak tim kita yang ikut training, mereka teredukasi gitu. Mereka teredukasi, lama-lama mereka akan ngerti, oh gini loh cara jalanin bisnis ini. Kalau saya presentasi di home meeting, oh mesti begini. Oh pantangannya begini. Kalau lagi table talk, oh mestinya begini gitu ya. Dan itu semua bisa dilakukan gitu. Gitu ya, Bu? Baik, terima kasih. Ya, sering sekali mungkin karena spontanitas ya Pak Adam ya. Iya, Mereka betul pengen biasanya bantu spontan. gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Adam, sukses. Sama-sama, Ibu. Terima Kembali nanti kasih. di Pekanbaru. Wah, ditunggu tuh Pak di Pekanbaru ya. Terima kasih Ibu Julia dan terima kasih Pak Adam untuk penjelasannya ya, sangat rinci dan jelas sekali dan ini bisa juga diikuti tips-tipsnya, sharingnya dari Pak Adam ya oleh teman-teman yang lain yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, saya juga ingin membagikan nih informasi terkini, informasi terbaru. Nah, ini dia Special Weekend Promo. Nah, ini teman-teman bisa berbelanja minimal 100 CV, nanti akan mendapatkan free 1 Flavanol Suite. Nah, ini untuk bisa juga untuk member yang baru ya, new member, ataupun juga yang upgrade. Nah, jadi misalnya teman-teman berbelanja minimal 100 CV, upgrade maupun new member, nanti mendapatkan free 1 Flavanol Suite. Dan juga yang mensponsorinya juga mendapatkan 1 Flavanol Suite juga. Jadi sponsornya dapat, si membernya juga dapat ya. Nah, ini promonya berlaku dari tanggal 4
hari ini sampai dengan tanggal 7 Maret 2022. Jangan sampai terlewatkan ya teman-teman untuk promo spesial weekend-nya. Nah, jika kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke upline, bisa juga menanyakan ke nomor saya ya, via WhatsApp juga bisa, ataupun menanyakannya ke via pengundang teman-teman pada malam hari ini. Nah, ini ada yang langsung tanya nih dari Mas Fajri di kolom chat, promo ini apa ada di Telegram? Untuk Telegram, nanti ini sih bisa di-share, biasanya kami bagikan promo ini informasinya melalui WhatsApp terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau memang nanti bisa ditanyakan juga di upline, bisa di sosial medianya, sosial media Forever Healthy Indonesia. Nah, ini juga nih penting bagi teman-teman semua, bisa subscribe YouTube-nya, bisa follow Instagram-nya, bisa juga add Facebook-nya untuk mendapatkan promo, bukan promo ya, informasi-informasi terbaru, informasi-informasi terkini dari FHI. Jadi jangan lupa ya, nanti bisa di-subscribe YouTube, bisa di-follow Instagram, bisa juga di-add Facebook-nya. Jadi semua informasi akan di-share di sana. Baik, silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung ke Pak Adam nih tentang sharing training mengenai presentasi pada malam hari ini. Wah, sepertinya sudah jelas Pak nih ya dari presentasi Bapak tadi. Oh, ini Ya, ada. Dari kolom chat ada nih dari Ibu Ipung. Silakan Ibu. Ya, Bu Ipung. Atau mungkin sedang ngetik nih Bu Ipungnya ya. Pertanyaan sepertinya panjang nih Bu Ipung. Atau boleh Bu Ipung menyalakan mikrofonnya biar bertanya langsung ke Pak Adam. Nanti teman-teman kalau ada yang belum jelas, kayak tadi yang saya sampaikan, kita ada rekamannya ya, rekaman di YouTube-nya ada, terus audiobook-nya ada juga, jadi ya tinggal sering-sering aja didengerin sih, gitu. Materinya kan sama ini lagi, karena modulnya standar kita modulnya, gitu. Jadi siapapun yang bawain, ya modulnya sama, gitu ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak dari Ibu Ipung. Bila saat presentasi sudah tidak interest karena MLM, apa yang harus dijelaskan, Pak? Nggak interestnya gimana tuh? Oh, mungkin nggak mau. mungkin underestimate ya, Pak ya. Oh, MLM ya, seperti itu mungkin ya, Pak ya. Ya, sebenarnya apa ya? Sebenarnya sih kita bisa tanya lebih dalam gitu ya. Maksudnya dia nggak interestnya kenapa gitu ya. Terus apa dia punya pengalaman buruk sebelumnya gitu ya, atau apa, kita mesti tahu dulu nggak interestnya di mananya gitu. Jadi kalau kita tahu, jadi kita jawabnya itu di alasan dia nggak interestnya itu aja gitu. Kadang, tapi walaupun kita udah mentok nih, sama sekali anggap dia udah mentok, kita jelasin dia udah nolak, nggak masalah gitu ya. Kan prinsip presentasi dan follow up itu sebenarnya jadi gini, orang yang sudah kita presentasi sekali nolak itu nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena kita masih ada follow up gitu. Nah, materi follow up minggu depan ya. Materi follow up minggu depan. Jadi orang yang udah kita presentasi mesti di follow up. Baik saat kita presentasi ini dia tertarik ataupun nggak tertarik, nanti ada follow up-nya. Nah, di follow up itulah kita bisa menggali keberatan dia gitu ya. Misalnya harganya mahal gitu. Kita bisa gali. Kira-kira lebih mahal dari apa ya? Apa dia tahu ada coklat yang sejenis yang lebih murah harganya gitu kan? Atau misalnya dia bilang, saya nggak ada waktu jalanin bisnis ini. Kalau saya nih ya, kalau saya sih biasanya gini, kalau dari alasan-alasan orang gitu, apapun alasannya, selalu saya tanya balik gitu ya. Misalnya, saya nggak punya waktu nih jalanin bisnis ini, saya sibuk. Biasanya saya bilang gini, kalau saya bisa tunjukin jalanin bisnis ini nggak perlu banyak waktu, berarti kamu join dong. Gitu ya. Kalau dia bilang, apa ya, saya nanti tanya suami saya dulu deh, tanya istri saya dulu misalnya gitu ya. Nah, saya biasanya tanya balik gini, kan istri kamu atau suami kamu belum saya jelasin. Nah, kalau saya bantu jelasin, terus mereka tertarik, berarti kamu join dong, gitu ya. Jadi itu teknik menjawab keberatan-keberatan prospek kita. Nah, walaupun seandainya mentok, benar-benar mentok gitu ya. Karena gini, di dalam hukum follow up ya, hukum follow up itu
kalau kita hasil yang kita dapat itu ada 3 ya. Pertama, orang join, ya kan. Kalau dia nggak mau join, kita tawarin produknya, gitu ya. Kalau produknya nggak mau juga, kita tawarin yang ketiga, kita minta referensinya, daftar namanya. Biasanya orang kalau udah nolak 2 kali, dia nggak enak nolak yang ketiga kali, gitu ya. Jadi misalnya tadi udah mentok nih, nggak mau dia jalin bisnisnya, oke. Tawarin produknya, ya kan. Misalnya, ya udah kalau gitu kamu coba produknya aja, kan mungkin bagus buat kamu atau buat anak kamu, buat orang tua kamu gitu ya. Kan bisa buat melancarkan peredaran darah, buat mencegah jantung, stroke gitu ya. Kalau dia nggak tertarik pun, ya nomor 3 gitu ya. Nomor 3, minta referensi. Oke deh, nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau kamu sekarang belum tertarik, nggak masalah. Kira-kira kamu punya kenalan nggak yang saat ini lagi punya masalah kesehatan yang hipertensi atau jantung atau stroke? Boleh dong minta, siapa tahu ini bisa jadi saluran berkat buat mereka gitu. Jadi di follow up itu begitu ya. Jadi kita prinsipnya kita jangan mau rugi ya. Dan biasanya ya, menurut statistik itu, menurut buku yang saya baca, tingkat closing orang di follow up itu setelah 4 sampai 6 kali mereka itu di follow up gitu ya. Ada yang baru kita presentasi sekali langsung join, ada yang udah berkali-kali udah kita follow up berbulan-bulan nggak join, ada juga gitu ya. Dan kita jangan terpaku dengan satu orang itu, dia nggak join terus bisnis kita nggak jalan gitu, kan nggak gitu ya, orang kan banyak gitu. Jadi jangan terfokus satu orang itu. Makanya kenapa kita perlunya daftar nama yang banyak ya, baik daftar nama kita sendiri maupun daftar nama downline kita gitu. Jadi jangan terpaku nih sama dia kayaknya negatif terus, ditolak terus, ya nggak masalah gitu. Kalau menurut buku yang saya baca 4 sampai 6 kali orang di follow up. Ya, mayoritas itu akan bergabung. Kalaupun nggak bergabung, tadi 3. Nggak bergabung bisnisnya, tawarin produknya. Nggak mau juga, minta daftar namanya, referensinya. Gitu ya, Bu Ipung ya. Baik, terima kasih Pak Adam, luar biasa sekali penjelasannya ya, sangat detail. Baik, silakan teman-teman yang lain, boleh masih ada waktunya. Halo. Iya, oh baik Bu Ipung, gimana Bu? Pak Adam, terima kasih banyak penjelasannya ya, karena ini yang sering dialami oleh member-member baru kalau mereka ngajak gitu ya, ngajak calon mitra, ngajak temannya. Semoga ini menginspirasi teman-teman yang baru gabung dengan FHI. Makasih Pak Adam, Mbak Sinta, makasih selamat. Baik, sama-sama Bu Ipung. Sepertinya masih di jalan tadi ya Bu Ipung, hati-hati di jalan Bu Ipung. Luar biasa masih di jalan, tapi masih ikut Zoom ya. Baik, silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan lainnya. Jika tidak ada, mungkin saya tutup saja ya Pak Adam ya, Zoom pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Adam sebelum saya menutup? Boleh sedikit ya. Bagi teman-teman ya tadi yang mungkin baru join atau baru ikutan Zoom-nya gitu, tadi nggak ikutan di awal. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang training-training kita, nanti dapatkan rekamannya ya di YouTube-nya FHI, teman-teman bisa lihat di sana. Kita ada 7 modulnya itu ada di situ ya, pembicaranya beda-beda. Nanti teman-teman tinggal tonton aja mana yang teman-teman lebih suka gitu misalnya, atau yang teman-teman butuh, misalnya topiknya tentang apa, itu udah ada semua. Terus bisa juga melalui aplikasi kita, aplikasi Forever Super Team, itu juga tinggal download di Google Play, nanti ada audiobook itu lengkap juga. Semua training kita ada di situ. Jadi intinya di bisnis ini sebenarnya pengulangan aja teman-teman. Kita bisa karena biasa gitu, dan itu harus diulang-ulang. Ya, jadi semoga ini menginspirasi teman-teman. Kita ketemu lagi di training berikutnya. Salam sukses ya, Go Legend. Salam 1 miliar. Baik, terima kasih Pak Adam untuk waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman semua yang hadir. Tadi seperti yang Pak Adam sampaikan, bisa lihat videonya di YouTube ya. Jangan lupa subscribe di YouTube Forever Healthy Indonesia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Malam Mbak Sinta. Selamat malam, Pak Adam. Selamat malam, Pak Sinta. Terima kasih. Malam semuanya. Selamat istirahat ya semuanya. Terima kasih banyak Pak Adam. Selamat rehat, Bu Sinta yang cantik. Iya, terima kasih Pak Bobi. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Bu Sinta. Iya, sama-sama Bu.